Saya tidak melihat dengan jelas, kata Tanggulin lemah. Dayuner memelototinya dengan tajam, berapa banyak lagi yang ingin kamu lihat? Apakah kamu tahu bahwa jika itu di luar, itu adalah kejahatan besar? Tapi putri ini berpikir bahwa kamu juga mengkhawatirkanku pada saat itu, jadi aku memaafkanmu untuk sementara sekarang. Sambil berbicara, dia menandatangani namanya di atas kertas di tangannya dan menyerahkannya kepada Tanggulin. Tanggulin berkata, jadi kamu tahu apa yang baik atau buruk? Dayuner mengangkat alisnya, mengapa saya tidak tahu apa yang baik atau buruk? Saya hanya membuat sedikit. Tidak bisakah saya mengatakan yang baik dan yang buruk? Tidak buruk, saya tahu. Tanggulin menyingkirkan hal-hal yang sudah dikontrak. Oke, sudah selesai. Sudah berapa lama kita berada di sini, tahukah Anda? Dayuner berkata, 2 bulan. Tanggulin terkejut, apakah sudah 2 bulan? Dalam perasaannya, dia baru berada di dalam lebih dari 10 hari, dan dia tidak menyangka bahwa 2 bulan telah berlalu. Dayuner mengeluarkan instrumen bulat kecil. Saya memiliki dunia kecil ini dan tabel waktu luar di sini. Saya akhirnya mendapatkannya, sekarang sudah 2 bulan dan 1 hari. Saya harus bersikeras setidaknya 1 bulan. Tanggulin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa dia sudah lama berada di sini. Sepertinya setiap kali dia bermeditasi, dia akan menghabiskan waktu yang lama. Tidak heran tubuh telah berkembang pesat. Sangat disayangkan bahwa meditasi selama 2 bulan ditutup karena kekuatan jiwa, dan itu tidak membaik sama sekali. Jika meditasi mendalam juga dapat mengembangkan kekuatan jiwa pada saat yang sama, saya khawatir tingkat kultivasi seseorang dapat ditingkatkan setidaknya 1 tingkat. Hei, aku belum tahu namamu, dan kamu sudah tahu siapa aku. Bukankah sebaiknya kamu melepas topeng dan membiarkan aku melihatmu? Dayuner berkata kepada Tanggulin. Tanggulin menggelengkan kepalanya, tidak. Panggil aku Bai Sanhao. Apakah kamu memiliki sesuatu yang memalukan? Dayuner mengerutkan bibirnya. Tanggulin tidak mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba Dayuner kesal dan mengambil topeng di wajahnya. Langkah Tanggulin tergelincir, satu tangan dengan ringan memblokir tangannya, kekuatan Dayuner adalah lawannya, dia berbalik dalam lingkaran, dan kemudian duduk di tanah lagi. Hei, apakah kamu seorang pria kecil? Tidak. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tanggulin pergi ke sisi cermin dan duduk. Ceritakan padaku tentang apa yang kau ketahui tentang lembah naga. Hanya jika kau mengenal dirimu dan lawanmu, aku bisa menjamin keamananmu di bulan depan. Dayuner mendengus, apa hebatnya? Kau biarkan aku melihat dan aku tidak akan melihatnya. Lembah naga ini dikatakan bahwa itu adalah dunia kecil yang dibuka oleh klan naga pada saat itu, ada banyak mayat klan naga yang terkubur di sini, jadi ada juga banyak jiwa naga. Alasan mengapa kekuatan jiwa tidak dapat digunakan di sini adalah karena penindasan jiwa naga membuat kita tidak dapat berinteraksi dengan jiwa kita sendiri. Kekuatan terhubung satu sama lain. Tetapi jiwa naga juga akan menyatu dengan aura afinitasnya sendiri. Ini akan meningkatkan kebugaran fisik kita, dan bahkan membawa aura seperti naga dalam darah kita, yang sangat penting untuk kultivasi di masa depan. Naik ke tingkat yang lebih tinggi memiliki manfaat yang sangat besar. Tanggulin mengangguk sedikit, yang dianggap telah mengenalinya. Dayuner melanjutkan, awan di langit adalah bentuk ekspresi jiwa naga. Awan ini adalah yang paling aman karena tidak memiliki kesadaran tetapi hanya naluri. Ketika aura pertalian muncul, mereka akan jatuh dari langit. Tapi situasi ini juga paling kecil, karena awan naga ini jauh dari tanah. Jika kita ingin mereka merasakan nafas kita harus menyesuaikan nafas kita dengan mereka dengan baik. Oleh karena itu, sebagian besar guru roh tidak dapat menerimanya. Mereka disukai. Seperti jiwa bela diri saya, atributnya adalah roh dan elemen gelap. Kedua jenis awan naga ini bahkan lebih langka. Jadi, setelah masuk ke sini, saya pernah beruntung di dataran, tetapi keberuntungan benar-benar tidak terlalu bagus. Awan naga belum mampu memprovokasi itu. Pada titik ini, Dayuner tidak bisa menahan diri untuk mengerucutkan bibir merahnya, sedikit tertekan. Apa yang didengarkan Tanggulin adalah ekspresi aneh. Long Yun, apakah itu benar-benar sulit untuk diprovokasi? Dayuner tidak menyadari ekspresinya saat ini, dan melanjutkan, kecuali Long Yun, itu adalah jiwa naga. Sama seperti yang kita temui barusan. Jiwa naga kuat dan lemah. Dibandingkan dengan Long Yun, mereka tingkat energi lebih rendah, tetapi ada tingkat kesadaran tertentu. Kebanyakan jiwa naga sangat agresif. Saat bertemu dengan mereka, selama mereka bisa dikalahkan, aura seperti naga akan bergabung ke dalam tubuh kita dan meningkatkan fisik kita.
Bersamaan dengan itu, energi langit dan bumi juga dapat berfungsi sebagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Beberapa sebelumnya pernah saya kalahkan. Tetapi karena tidak ada kekuatan roh, itu benar-benar setetes dalam ember. Untungnya, jiwa naga ini tidak terlalu kuat, dan mereka mirip dengan tubuh aslinya. Dibandingkan, itu memiliki kekuatan paling banyak 1%. Tang Wulin berkata, itu saja. Di lembah naga ini, apakah hanya ada dua situasi ini? Maka tampaknya benar-benar tidak ada bahaya. Dai Yun Er menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada beberapa hal lain. Konon Chengdu misterius di sini belum sepenuhnya dieksplorasi sampai sekarang. Aku baru saja mendengar orang mengatakan bahwa ada kuburan naga di lembah naga, semua jiwa naga terkuat. Semuanya ada di sana. Jiwa naga sejati itu menjaga makam naga, menjaga leluhur dan tubuh mereka sendiri. Anda pasti tahu tubuh naga raksasa. Naga sungguhan tidak bisa menjadi harta karun. Bahkan jika Anda mendapatkan tulang naga, ya. Kita semua akan mendapat manfaat besar. Di zaman kuno, klan naga pernah menguasai benua Douluo, dan mereka hampir menjadi klan yang pasti memiliki tulang roh. Saya memiliki informasi akurat, para senior di Dou Huntang telah memperoleh tulang jiwa naga sejati dari lembah naga. Itu kualitas terbaik yang sebenarnya. Sepotong promosi tulang jiwa naga sejati ke guru jiwa kita tidak dapat diingat. Oh, tulang jiwa naga sejati? Mendengar nama ini, Tang Wulin tidak bisa menahan keterkejutan. Berlari detak jantung. Dia secara pribadi telah merasakan manfaat tulang jiwa. Tulang tangan kanannya berasal dari Dark Golden Deinonychus Bear, yang bisa dikatakan sebagai senjata paling menguntungkan sebelum ia mendapatkan Golden Dragon Lance. Golden Dragon Deinonychus selalu menjadi pukulan terkuat dan pembunuhnya. Jika itu adalah tulang jiwa naga sejati, bukankah itu level yang lebih tinggi? Kalau begitu kita pergi mencari makam naga. Tang Wulin berkata kepada Dai Yun Er. Dai Yun Er berkata tanpa ragu-ragu, oke. Jika ada tulang jiwa naga sejati, kami akan membaginya menjadi dua. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, sejauh kekuatan tempurmu melawan 5 sampah, tulang jiwa itu bukan apa-apa untukmu. Aku bisa mengajakmu untuk menambah pengetahuanmu. Kamu. Dai Yun Er tiba-tiba melebarkan matanya, Baisan, apakah kamu memiliki kemanusiaan? Jika aku tidak memberitahumu makam naga, kamu akan tahu tulang jiwa naga yang sebenarnya. Ada apa? Tang Wulin mengangkat bahu, kamu juga bilang, tulang jiwa naga sejati memiliki penjaga jiwa naga yang sakti. Apakah bisa dibilang kamu bisa menemukannya jika mengetahuinya? Kamu bisa mendapatkannya jika menemukannya. Adakah aku? Ada apa? Tidak, jika ada tulang jiwa naga sejati, aku harus menghitungku. Atau aku tidak akan membawamu ke sana. Dai Yun Er mengacungkan tangannya. Saya akan menemukannya sendiri, tetapi Anda juga dapat meminta lebih banyak berkah. Setelah berbicara, Tang Wulin berdiri dan pergi. Putri kecil yang keras kepala ini tidak akan melakukan kematiannya. Jangan pergi. Dai Yun Er buru-buru berdiri, tubuhnya masih sedikit lemah, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Tang Wulin berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Apa? Aku sudah menebaknya. Dai Yun Er mengertakkan gigi dan berkata, pantas saja kamu tidak mengizinkanku melihat seperti apa dirimu, kamu takut aku akan membalasmu setelah aku pergi. Tang Wulin, hehe. Dai Yun Er berkata dengan marah, hehe kamu. Nah, jika kamu benar-benar menemukan tulang jiwa naga yang sebenarnya, aku bisa menukarnya untukmu dengan sesuatu yang nilainya sama. Setelah aku keluar, aku bisa menggunakan langit. Aku akan menukarnya denganmu untuk hal-hal seperti Cai di Bao dan berjanji untuk tidak kehilanganmu, kan? Tang Wulin merasa lembut saat dia terlihat sedikit ingin menangis, mari kita bicarakan tentang itu ketika aku menemukannya. Itu tidak masuk akal. Dai Yun Er duduk lagi, dia tiba-tiba memeluk lututnya, dan mulai menangis. Tang Wulin tertegun sejenak, berkata di dalam hatinya, kenapa kamu menangis? Tapi dia tidak membujuk. Diperkirakan Dai Yun Er menangis karena ketidakberdayaan di tempat ini. Orang-orang selalu tumbuh dewasa, dan pengalaman ini tidak buruk untuknya. Menjadi orang jahat sendirian, mungkin bertahun-tahun kemudian, dia masih akan bersyukur karena bertemu dirinya sendiri. Dai Yun Er menangis sebentar, lalu berhenti menangis, dan tertidur sambil bersandar di pohon. Jelas, dia terlalu lelah. Bahkan jika dia membenci Tang Wulin lagi, tetapi secara tidak sadar, dengan orang seperti itu di sekitarnya, dia tidur dengan nyenyak. Ini adalah pertama kalinya dia tidur dengan nyenyak setelah memasuki Longgu. Tang Wulin berdiri di sampingnya, berita yang dibawakan Dai Yun Er bergema di benaknya. Long Yun sendiri sebenarnya telah menyerap banyak, adapun jiwa naga itu, jika manfaatnya tidak sebesar Long Yun, maka itu tidak akan ada artinya baginya.
Mencari makam naga mungkin adalah hal yang paling cocok untuk dilakukan dalam perjalanan ke lembah naga ini. Bab 717 merobek ruang. Tulang jiwa memiliki peningkatan kekuatan yang besar, dan pada saat yang sama, peningkatan kekuatan fisik master jiwa tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika Anda dapat mengumpulkan 6 tulang jiwa dari tulang lengan kiri dan kanan tubuh Anda, tulang kaki kiri dan kanan, tulang dada dan tengkorak, maka kekuatan fisik Anda akan mencapai tingkat yang menakutkan. Di masa depan, akan lebih mudah untuk mendukungnya saat dipengaruhi oleh esensi dari Raja Naga Emas. Tapi di mana makam naga? Sejak dia datang ke Longgu, Tanggulin selalu merasa samar-samar ada sesuatu yang memanggilnya, terutama ketika dia disaring oleh Long Yun. Perasaan ini menjadi sangat jelas. Tetapi karena energi yang telah diserap Long Yun sebelumnya sangat besar dan perlu diserap oleh meditasi, dia tidak pernah benar-benar merasakan arah panggilan tersebut. Awalnya, setelah Long Yun menyadari bahwa tidak perlu bermeditasi, langkah Tanggulin selanjutnya adalah mencarinya, tetapi dia kebetulan bertemu dengan Dai Yun Er. Menutup matanya, Tanggulin terdiam, dia tidak khawatir jiwa naga akan muncul. Di lembah naga ini, dia memiliki perasaan umum untuk pulang, mungkin inilah manfaat yang dibawa oleh darah Raja Naga Emas. Dibandingkan dengan petarung lainnya, di sini dia seperti ikan di air. Jiwa naga itu mungkin tidak akan menjadi ancaman baginya. Kedalaman lembah naga. Suara mendengung yang dalam tiba-tiba terdengar di udara, dan awan naga di udara tiba-tiba berfluktuasi dengan keras. Kemudian, dalam radius puluhan ribu meter persegi, semuanya beresonansi dengan keras. Di langit, Long Yun terpaksa bubar. Jejak hitam pekat yang jelas muncul di sana dengan tenang. Seolah seluruh langit akan retak, jejak gelap itu berangsur-angsur bertambah panjang. Kemudian, sepasang cakar besar menjulur keluar dari celah. Itu adalah sepasang cakar hitam bertinta yang ditutupi dengan sisik, perlahan ditarik ke samping, dan diikuti suara gemuruh yang dalam. Setelah mendengar raungan rendah ini, Long Yun di lembah naga perlahan turun tanpa sadar, berubah menjadi bentuk naga, seolah menyembah. Celah yang dibuka oleh cakar raksasa hitam pekat semakin besar dan besar, tetapi seluruh ruang menghasilkan fluktuasi energi yang hebat, seolah-olah menekan retakan dan mencegahnya terbuka. Pada saat ini, di antara celah-celah, sekelompok sosok turun dari langit, dan mereka mendarat langsung di tanah, jatuh ke tanah. Sebanyak 5 sosok jatuh, 3 pria dan 2 wanita. Seorang pria sangat tinggi, dengan kepala botak besar, wajah penuh, dan sosok yang sangat kuat. Kulit pria lain di sampingnya kering, dan seluruh tubuhnya tampak seperti cabang pohon mati, tetapi matanya bersinar dengan cahaya hijau samar, penuh dengan bau aneh. Pria ketiga sama kuatnya, tapi tidak setinggi pria botak, rambut merahnya agak keriting, bahkan alis dan janggutnya pun merah. Mata bersinar cerah. Seluruh tubuh sepertinya penuh dengan kekuatan ledakan. Kedua wanita itu memukau, satu dengan rambut hitam dan gaun hitam, tetapi dengan sepasang mata ungu yang aneh. Sosok itu sangat panas, dan tonjolan itu siap muncul. Wanita lain mengenakan rok aqua panjang, dan dia terlihat jauh lebih normal. Tubuhnya proporsional, penampilannya cantik, ekspresi wajahnya lembut, dan mudah membuat orang merasa dekat hanya dengan melihatnya. Setelah 5 orang mendarat, mereka mengangkat kepala ke celah di udara pada saat yang sama, dan mata mereka bersinar terang. Sinar cahaya yang menyelimuti naik dari tubuh mereka, seolah-olah penindasan kekuatan jiwa lembah naga ini tidak berpengaruh pada mereka. Kelimanya mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dan 10 sinar cahaya keluar dari tangan mereka, berdampak pada tepi retakan gelap. Tiba-tiba, retakan yang bersandar pada sepasang cakar raksasa hitam didukung dan distabilkan. Raungan naga yang dalam terdengar dari retakan hitam pekat, dan cakar raksasa menghantam keluar, dan retakan itu ditarik untuk menggandakan ukurannya. Tubuh besar perlahan muncul dari celah. Awalnya hanya sebuah kepala, itu adalah kepala naga yang besar, seluruh tubuhnya hitam pekat, tapi matanya keemasan cemerlang. Emas yang dalam sepertinya mampu menembus seluruh dunia, hanya kepala naga, setinggi puluhan meter. Sepasang cakar raksasa mendorong keluar dengan ganas, dan 2 cakar naga menopang retakan di bawah. Tubuhnya yang besar akhirnya masuk. Naga hitam itu berteriak ke langit, dan Long Yun di sekitarnya tiba-tiba bergegas ke arahnya dengan panik, dan tersedot ke dalam tubuh olehnya. Nafas naga hitam itu tiba-tiba melonjak, dan dengan perjuangan yang keras, dia akhirnya keluar dari celah. Sebuah tubuh besar dengan panjang 100 kaki membentangkan sayapnya untuk menutupi langit dan matahari. Di sekitar tubuh naga hitam besar, ada lapisan lingkaran ungu hitam seperti domain, dan semua awan naga dalam radius ratusan ribu meter persegi mendarat, jelas menyerah pada nafasnya. Tubuh naga hitam besar itu mulai menyusut dengan cepat, dan kemudian jatuh dari langit. Ketika jatuh ke tanah,
ia telah berubah menjadi pria paruh baya yang tinggi dan tampan. Rambut hitam meluncur di sisi kepala, bagian tengah rambut disampirkan ke bahu, dan sehelai rambut pirang jatuh ke kiri tengah. Setelah mendarat, dia berdiri dengan 5 orang sebelumnya, juga mengangkat tangannya dan mendorong ke udara, 2 sinar ungu gelap naik ke langit, juga mendukung retakan itu. Retakannya tetap besar. Cahaya perak perlahan muncul, dan cahaya perak bersinar, jatuh dari langit. Hebatnya, ada sosok lain. Ketika dia mengebor sebuah celah, 6 orang yang telah mendarat sebelumnya berteriak serempak, "Selamat datang di Tuhan." Sosok perak itu perlahan jatuh ke tanah. Dia mengenakan gaun perak dengan kerudung perak menutupi wajahnya, dan rambut perak menutupi kepalanya. Belakang. Angka itu jatuh, tanpa fluktuasi energi. Pria paruh baya yang ditransformasikan oleh naga hitam besar dengan hormat berkata, "Tuhan, dengan kekuatan 6 orang kami berperang melawan dunia kecil ini. Kami hampir tidak dapat mendukungnya selama 7 hari. Dalam 7 hari, Anda perlu menemukan apa yang Anda inginkan." Ya, saya. Waktu celah ruang ini disegel dengan lingkaran sihir ruang waktu. Itu disegel selama sekitar 3 jam, yang sama persis dengan 7 hari. Ketika saya pergi, aliran waktu di luar seharusnya hanya 3 jam. Anda menstabilkan situasi di sini, dan saya akan kembali. Setelah berbicara, wanita berambut perak itu berkedip dan menghilang tanpa suara. "Hei, bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang menuju ke arah ini?" Dai Yun Er sudah memakai topeng lagi, tangan dipinggul, berkata tidak puas. Tang Wulin berkata, "Apa yang penulis tahu kemana harus pergi?" Dai menutupi beberapa rasa bersalah dan berkata, "Meskipun saya tidak jelas, tapi saya tahu bahwa makam naga harus menjadi yang terdalam di Ryukoku." "Itu yang terdalam di mana itu?" tanya Tang Wulin. "Ini. Ayo pergi." Tang Wulin melangkah maju, menuju ujung dataran. Dia pasti tidak tahu di mana makam naga itu, tetapi ke arah itulah dia merasakan panggilan terkuat untuk dirinya sendiri. Di langit, awan naga melayang, dan awan naga dengan emas samar semuanya diserap oleh Tang Wulin. Dia selalu berada di area ini sebelumnya, dan dia cukup familiar dengannya. Dai Yun Er mengikuti Tang Wulin dan memakan makanan yang diberikan Tang Wulin. Dia pada dasarnya pulih. Dengan kata lain, itu adalah fisik sekte jiwa cincin keempat, tidak dapat memobilisasi kekuatan jiwa, dan konstitusi fisik jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tang Wulin berjalan cepat, Dai Yun Er ringan dan gesit, dan tidak sulit untuk mengikutinya. Dia memandang long cloud di langit dari waktu ke waktu, mengharapkan awan akan jatuh untuk dirinya sendiri. "Hei, Long Yun hitam memiliki atribut gelap. Apakah menurutmu itu akan mengapung? Baisan, bisakah kamu membantuku melompat lebih tinggi? Aku ingin mencoba menariknya." Dai Yun Er berlari ke Tang Wulin dan berkata padanya. Tang Wulin meliriknya, sebelum dia bisa berbicara, awan naga hitam di langit tiba-tiba bergetar, dan kemudian jatuh dari langit. Terbang lurus ke arah mereka. "Wow, di sini, di sini." Dai Yun Er dengan senang hati bergegas maju beberapa langkah, dan melompat ke girangan. Dia tahu bahwa Baisan seharusnya tidak termasuk dalam atribut gelap, dan awan naga hitam ini pasti miliknya. Bab 718 Saudara San. Long Yun turun dari langit, dan Dai Yun Er bersemangat untuk menyerap energi awan naga ketika, tiba-tiba, dia terkejut melihat bahwa ketika Long Yun hitam hendak menyentuhnya, dia tiba-tiba menyebar ke samping, dan mengelilingi tubuhnya seperti itu. Dia melihat ke belakang dengan takjub, dan kemudian melihat 2 kelompok awan naga hitam mengalir langsung ke tubuh Tang Wulin, dan kemudian membagikannya dari belakangnya, menambahkan sentuhan emas, dan kemudian bergoyang ke atas. Kamu merebut Long Yunku. Kamu pembohong, kamu juga jiwa bela diri dengan atribut gelap." Dai Yun Er sedikit cemas ketika dia melihat bahwa kesempatan baiknya telah hilang. "Pertama-tama, Anda tidak pernah bertanya kepada saya tentang atribut jiwa bela diri saya, dan kedua, apakah saya benar-benar atribut gelap?" Tang Wulin menunjuk ke belakangnya. Dai Yun Er melihat ke belakang tanpa sadar, dan kemudian pupil matanya membesar dalam sekejap, dan wajahnya yang cantik penuh dengan tampilan yang luar biasa. "Apa itu?" Awan naga turun dari langit dan berubah menjadi naga, berkerumun ke arah mereka. Detik berikutnya, Long Yun mendekat, tetapi tidak peduli bagaimana awan panjang ini melonjak, tidak ada yang jatuh menimpanya, dan mereka melewatinya dan bergegas menuju tubuh pria itu. Long Yun melewatinya satu persatu, dan kemudian sentuhan emas pucat, lalu melonjak, bergegas ke langit. Dai Yun Er tercengang melihat Baisan hanya berkeliaran di antara banyak awan naga, seolah tidak ada yang terjadi. Dalam 2 bulan terakhir, situasi ini sudah banyak dialami, bagi Tang Wulin, ini tentu saja bukan apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dai Yuner melihat semua ini dengan tidak percaya, dia tidak percaya itu benar. Bukankah Long Yun hanya menyukai orang dengan atribut yang sama seperti itu? Dan itu masih harus sangat bagus. Mengapa? Mengapa orang ini mampu menyerap hampir semua Long Yun? Mengapa? Dia telah menjadi putra surga yang dibanggakan sejak dia masih kecil, roh kembar, dan seorang putri kekaisaran. Bahkan dia sendiri merasa bahwa dia harus menjadi kesayangan Tuhan. Namun, pada saat ini, pengaruhnya terhadap hatinya sangat besar. Pria di depannya sepertinya menjadi sangat tinggi. Kemarahan di hatinya sangat besar. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Mengapa dia bisa menyerap begitu banyak awan naga, tetapi tidak ada yang memiliki saya? Senang rasanya membiasakan diri. Tang Wulin melewatinya dan terus bergerak maju dengan cepat. Ya, dia sudah terbiasa. Meskipun Long Yun yang mengalir ke tubuhnya ini masih sedikit membantunya, efeknya jauh lebih buruk daripada yang asli. Kehalusan tubuh jauh lebih tidak jelas daripada efek awalnya. Tentu saja, jika Anda menumpuk lebih banyak, itu masih memiliki efek tertentu. Bukankah dia bahkan perlu berhenti untuk menyerapnya? Apakah Anda tidak perlu mencerna energi Long Yun? Long Yun tidak berpengaruh padamu? Lalu mengapa mereka mendatangimu? Dai Yun-er menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Mungkin, ada sesuatu yang aneh dari pria ini sehingga dia tidak bisa menyerap Long Yun sama sekali. Jika tidak, begitu banyak Long Yun mengalir ke tubuhnya, tapi dia bahkan tidak berhenti. Ya, kamu bisa mengerti itu. Tang Wulin tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Waktu memverifikasi kalimat sebelumnya dari Tang Wulin. Suatu hari kemudian, ketika mereka melintasi seluruh dataran, Dai Yuner sudah mati rasa. Melihat awan naga itu melewati tubuh Tang Wulin, dia sudah terbiasa dengannya, dan dia benar-benar yakin bahwa awan naga ini seharusnya tidak berguna bagi Tang Wulin. Kalau tidak, kenapa dia tidak merespon dari awal sampai akhir? Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa di permukaan tubuh Tang Wulin, lapisan enamel yang tidak terlihat itu akan menjadi lebih jelas selama dia sedikit menyesuaikan kekuatan garis keturunan. Fisiknya masih berubah secara halus. Akhirnya keluar dari dataran, awan naga di langit menjadi jarang. Akhirnya, saya tidak harus menerima rangsangan Anda lagi, kata Dai Yuner dengan marah. Tang Wulin terkekeh dan tidak banyak bicara. Berjalan keluar dari dataran, panggilan semacam itu menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, terdengar suara, 11-11 suo-suo, di depannya. Hati-hati, sepertinya ada jiwa naga. Dai Yuner bersembunyi di belakang Tang Wulin dengan waspada. Suaranya baru saja jatuh, dan saat melihat keduanya, sekelompok lebih dari selusin jiwa naga muncul dalam penglihatan mereka. Jiwa naga ini hanya setinggi lebih dari setengah meter, mendarat dengan kedua kaki, cepat, dengan kepala besar, mulut terbuka, dan penuh taring. Tidak ada sayap di belakang, itu jelas Velociraptor tingkat rendah. Mereka dengan cepat mengepung Tang Wulin dan mereka berdua membuka mulut dengan kejam. Anda meninggalkan saya beberapa, saya ingin menyerap energi mereka. Dai Yuner buru-buru mengingatkan Tang Wulin. Melalui lebih dari satu hari aksi bersama, dia menemukan bahwa kebugaran fisik pria ini tidak seperti manusia, tidak hanya dia kuat, tetapi dia bahkan tidak tahu dia lelah. Dan itu terutama bisa dimakan. Ketika dia makan sepotong roti sendiri, dia makan 4 atau 5 roti. Ya. Tang Wulin menjawab, dan kemudian dia tiba-tiba mengambil langkah maju, samar-samar, dia merasakan kemarahan di tubuhnya. Rasa marah yang disebabkan oleh pelanggaran atasan terhadap bawahan. Menghadapi kelompok naga bumi kecil, dia berteriak dingin. Pergi! Velociraptor yang berbentuk energi ini berlari dalam jarak 10 meter dari mereka, dan mendengar minuman dingin Tang Wulin, tiba-tiba, tubuh mereka seperti membeku. Segera setelah itu, di bawah tatapan tertegun Dai Yun-er, Velociraptor ini tiba-tiba meledak, berubah menjadi massa energi dan terbang menuju Tang Wulin. Hei! Dai Yuner berseru, suaranya penuh kebencian. Biarkan Long Yun membiarkannya, katanya, jiwa naga ini akan disimpan untuk dirinya sendiri. Tang Wulin melambaikan tangannya seperti lalat, dan sepertinya ada tarikan energi yang tidak terlihat, energi yang dihasilkan oleh Velociraptor itu terbang melewatinya dan mengalir langsung ke Dai Yun-er. Dai Yun-er hanya merasakan seluruh tubuhnya panas, dan perbudakannya yang tak terkatakan telah menyerap semua energi yang telah diubah oleh selusin Velociraptor kecil. Tang Wulin sedikit mengernyit, perasaan itu barusan. Sepertinya menjijikkan. Itu adalah darahnya sendiri yang muncul secara spontan, sepertinya tidak menyukai energi Velociraptor itu. Sepertinya ini yang terjadi ketika terakhir kali saya menyerap energi kepala besi naga. Meskipun ada energi, sangat tidak nyaman untuk bernapas ke dalam tubuh. Rasanya berbeda dengan menyerap Long Yun.
Mungkinkah energi jiwa naga ini berbeda dari Long Yun? Energi awan naga lebih murni, jadi akan meningkat ketika dia menyerapnya, dan karena energi jiwa naga berasal dari naga bumi, tubuhnya secara alami akan menolaknya. Jika ini masalahnya, penjelasannya sepertinya masuk akal. Orang baik. Dai Yuner melompati sambil tersenyum, melepas topeng, dan wajahnya senang. Sejak memasuki lembah naga, dia tidak pernah menyerap lebih dari selusin jiwa naga sekaligus seperti sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya diperkuat di bawah pengaruh panas. Perasaan ini sangat luar biasa untuknya. Tanggulin membuka mulutnya, lagi pula dia tidak malu mengatakan bahwa dia tidak perlu bersyukur atas produk cacat semacam ini yang tidak ingin dia serap. Namun, lebih baik mendengar dia menyebut dirinya orang baik daripada orang jahat. Jadilah itu. Memasuki hutan, mereka bertemu semakin banyak jiwa naga, tetapi kebanyakan dari mereka adalah naga bumi dengan kekuatan yang lemah, bahkan jika mereka tidak langsung dihalangi oleh darah Tanggulin. Secara umum, di Tanggulin kekuatan supernatural bawaan, dikombinasikan dengan jiwa menempa palu perak berat, juga dapat dengan mudah dipecahkan. Tanggulin sendiri tidak membutuhkan energi dalam jiwa naga ini sama sekali, dan hanya mengandalkan tolakannya sendiri dari energi ini untuk membimbing mereka ke Dai Yun Er. Dai Yun Er, yang awalnya tidak puas dengan Tanggulin, memiliki sikap yang lebih baik dan lebih baik terhadapnya. Saya tidak bisa melakukannya lagi, saya harus bermeditasi dan menyerapnya sebentar. Karena Dai Yun Er telah menyerap terlalu banyak energi jiwa naga, wajahnya yang cantik saat ini memerah, seolah-olah dia sedang mabuk, duduk jatuh ke tanah. Dia memandang Tanggulin sambil tersenyum, dulu aku salah menyalahkanmu, kamu orang yang sangat baik. Setelah aku keluar, aku pasti akan memberimu lebih banyak logam langka dan membiarkan ayahmu menjadikanmu seorang bangsawan. Dengan kata lain, dia menutup matanya dan melakukan meditasi. Melihat senyum puas di wajahnya, Tanggulin tidak bisa menahan tawa. Gadis ini benar-benar memiliki cinta dan kebencian yang jelas. Dia memperlakukan siapapun yang baik padanya. Di depan kepentingan, Yang Mulia juga menjadi lebih banyak bicara. Setelah 2 hari rukun, Tanggulin menemukan bahwa Dai Yun Er sebenarnya memiliki beberapa keuntungan meskipun dia eksentrik, sifatnya tidak buruk, dan dia sangat membebaskan, tanpa perasaan dipegang oleh keluarga kerajaan sama sekali. Terutama setelah Tanggulin membantunya menyerap jiwa naga, dia sekarang menjadi saudara laki-lakinya. Tidak lagi dipanggil Baisan, hanya dipanggil kakak ketiga. Tanggulin merinding ketika dia mendengar suaranya yang manis dan berminyak. Tetapi hubungan antara keduanya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Tanggulin berjalan ke Dai Yun Er dan duduk, menekan tangan kanannya di punggungnya, mendesak darahnya sendiri. Bab 719, Saudara 3, kamu luar biasa. Dipengaruhi oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya, kecepatan Dai Yun Er menyerap jiwa naga peningkatan secara signifikan. Ini ditemukan oleh Tanggulin secara tidak sengaja sebelumnya, dengan bantuan darah dan auranya, jiwa naga tingkat rendah itu akan membusuk dengan patuh, dan dimurnikan oleh Dai Yun Er dan digabungkan. Dengan peningkatan kekuatan fisik, seluruh tubuh Dai Yun Er tampak lebih energik, dan tidak mudah lelah, dan dia bahkan tidak perlu makan. Setelah setengah jam, Dai Yun Er melompat dari tanah, melompat setinggi 4 atau 5 meter sebelum mendarat dengan ringan seperti daun yang tumbang. Tanpa dukungan kekuatan roh, bisa melompat begitu tinggi sepenuhnya bersifat fisik. Hebat, hebat. Kakak ketiga, kamu hebat. Dai Yun Er bergegas ke depan dan mencium topeng Tanggulin, menakuti Tanggulin mundur beberapa langkah. Ayo pergi, kata Tanggulin tanpa daya. Dai Yun Er meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Brother, Anda benar-benar baik kepada saya. Guru mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa jika Anda ingin berkultivasi ke tingkat gelar Douluo di masa depan, Anda harus memperhatikan. Tingkatkan kekuatan tubuh saya, karena hanya tubuh yang cukup kuat yang dapat menahan kekuatan jiwa yang besar dan kekuatan jiwa terkompresi di belakang. Saya adalah roh kembar, tetapi salah satu roh saya adalah tipe serangan yang sensitif dan yang lainnya adalah tipe roh. Peningkatan tubuh tidak bagus. Guru mengatakan kepada saya bahwa hanya mengambil Tiancai di Bao untuk memperbaiki tubuh akan membuat fondasi tidak stabil, dan saya tidak akan menerima kekalahan, jadi saya akan berlatih keras. Tetapi saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun sebelumnya, dan itu tidak sebaik akhir-akhir ini. Beberapa hari ini telah meningkatkan kebugaran fisik Anda dengan baik. Saya benar-benar menyalahkan Anda sebelumnya. Jika saya tahu Anda begitu baik, saya akan membiarkan Anda tidur di rumah. Ahem. Tanggulin mengambil sendiri tanpa jejak. Lengan ditarik keluar dari pelukannya. Yun Er, kamu harus memperhatikan apakah seorang pria atau wanita mencium satu sama lain atau tidak.
Dayuner tersenyum dan berkata, apa yang kau takutkan? Aku belum menikah. Sungguh menjengkelkan mengatakan bahwa aku berlari untuk mengambil bagian dalam Operation Fighting Soul Hall kali ini. Itu tidak dipaksakan oleh ayahku. Dia bersikeras untuk mengizinkanku. Setelah kompetisi elit master jiwa senior muda benua-benua selesai, dia harus memilih seorang pria. Dia awalnya ingin mencocokkan saya dengan Kakak Long. Apakah Anda tahu Kakak Long? Hati Tanggulin terharu, Anda berbicara tentang orang dari Akademi Monster. Benar, Raja Naga. Dayuner terkekeh, ya. Semua orang memanggilnya naga gila. Bahkan saudara keempat saya mengatakan bahwa Kakak Long selalu menyukaiku. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukainya? Tanggulin bertanya. Dayuner berkata dengan suara marah, idiot, jika aku menyukainya, bisakah aku kehabisan? Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih. Aku tahu bahwa Kakak Long memperlakukanku dengan sangat baik. Dia begitu kuat dan begitu dikenal sebagai jenius pertama dari generasi muda. Dia sudah menjadi kaisar jiwa 6 cincin pada usia 20, dan 5 generasi muda bisa lebih baik dari yang lain. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik, dan saya bisa merasakan kebaikannya untuk saya. Tapi. Aku sedikit takut padanya. Dia selalu secara tidak sengaja mengeluarkan nafas yang gila, yang membuatku takut. Aku sangat takut jika aku bersamanya, suatu saat aku akan ditampar sampai mati olehnya. Justru karena ketakutan ini, bagaimanapun juga, aku tidak bisa menyukainya. Jadi, dalam hatiku, aku selalu memperlakukannya sebagai kakak laki-laki. Hanya saja tidak suka menikah. Di federasi kami sepenuhnya menganjurkan cinta bebas. Tidak ada yang dapat mengganggu orang lain dalam hal ini. Tang kata Wulin. Dayuner berkata, tapi kami tidak bisa melakukannya. Saya seorang putri. Menurut aturan keluarga kerajaan, sang putri akan bertunangan pada usia 15 tahun. Menikah pada usia 18 tahun. Ini adalah aturan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, meskipun saya kehabisan kali ini, setelah saya kembali, ayah saya menduga bahwa saya akan dipaksa untuk memaksa saya. Namun, saya masih beruntung, setidaknya saya masih memiliki hak untuk memilih. Ayah berkata bahwa selama saya suka, siapapun bisa melakukannya, tetapi harus mengikuti aturan kerajaan, tidak ada ruang untuk tawar-menawar dalam hal usia. Tanggulin berkata, itu tidak buruk. Apakah kamu tidak punya orang yang kamu suka? Dayuner tiba-tiba membeku, dan sebuah sosok muncul di benaknya. Dia tiba-tiba berkata dengan marah, tidak. Tanggulin terkejut, ketika gadis itu berbicara tentang perasaan, apakah suasana hatinya berubah begitu banyak? Guyu seperti ini, begitu pula Dayuner. Dayuner menggelengkan kepalanya, berusaha keras untuk menyingkirkan sosok di benaknya. Jangan bicarakan itu, kakak tiga, kamu sangat baik, kamu pasti punya pacar dulu? Tanggulin gemetar menggelengkan kepalanya, tidak. Awalnya sepertinya ada satu, tetapi orang-orang tampaknya meremehkan saya. Selain itu, saya pikir dia biasa mendekati saya dengan suatu tujuan. Dayuner berkata sambil bergosip, cepat bicara. Bagaimana situasinya? Tanggulin menghela nafas dan berkata, pada awalnya, kami memasuki akademi bersama untuk belajar dan berlatih bersama. Dia selalu secara alami mengungkapkan kedekatan dengan saya. Lambat laun, saya terbiasa dengan perasaan memiliki dia di sisi saya. Saya akan selalu sangat bahagia dengannya. Kami masih muda saat itu, dan saya tidak tahu seperti apa rasanya. Namun seiring berjalannya waktu, secara bertahap, perasaan ini sepertinya mulai berubah, amarahnya menjadi semakin aneh, dan dia selalu memperlakukanku seolah-olah, sampai saat ini, dia sepertinya membuatku menolak. Itu juga membuatku berpikir bahwa dia punya tujuan ketika dia mendekatiku karena hubungan antara roh seni bela diri kita. Daycloud mengerutkan kening, yang rumit. Sebenarnya, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Anda hanya perlu memberitahu saya apakah Anda menyukainya atau tidak. Tanggulin tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Dayuner tersenyum dan berkata, itu dia. Jika Anda suka, kejarlah, apapun yang dia pikirkan. Sudahkah Anda memberitahu dia apa yang Anda pikirkan? Saya pikir semuanya bisa diubah, bukankah cinta harus putus asa? Tanggulin tertawa dan berkata, kamu sepertinya mengerti. Dayuner berkata dengan penuh kemenangan, pasti lebih baik dari Anda. Ayo pergi, biarkan aku bertemu dengan jiwa naga yang lebih kuat. Saudara San, apakah Anda benar-benar perlu menyerap beberapa jiwa naga? Tidak, sepertinya itu tidak banyak berguna bagiku, kata Tanggulin. Keduanya terus berjalan ke kedalaman hutan. Aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada pejuang yang datang pada saat yang sama melihat mereka di jalan.
Tampaknya ada misteri dunia kecil di dalamnya, dan apa yang sedang terjadi. Tang. Wulin tidak tahu. Bum, palu ganda Tang Wulin membanting kepala naga lapis baja merah itu dan membantingnya ke tanah. Mengandalkan kejutan darahnya sendiri, dia memaksanya. Itu berguncang menjadi energi dan membimbingnya menuju Dayun Er. Wow, sungguh jiwa naga yang kuat. Setelah Dayun Er menyerapnya, dia langsung merasa kenyang. Saudaraku, sudah lama sekali, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kita menuju ke arah yang benar? Dayun Er bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu-ragu, awalnya saya tidak yakin, tetapi sekarang pada dasarnya saya yakin. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kekuatan jiwa naga yang kami temui sebenarnya semakin banyak di sepanjang jalan? Kuat. Menurut akal sehat, jiwa naga yang menjaga makam naga haruslah yang terkuat. Kemudian, saat pertama kali kita bertemu dengan jiwa naga yang lemah itu, seharusnya berada di luar lembah naga, dan semakin kuat jiwa naga, kita akan melakukannya. Semakin dekat Anda ke pusat lembah naga. Tampaknya masuk akal. Mata Dayun Er berbinar, namun kita menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan jiwa naga ini. Saudara ketiga, jika kita bertemu dengan jiwa naga yang kuat, kita juga jangan terlalu enggan. Saya telah menyerap begitu banyak jiwa naga. Saya berani mengatakan bahwa mungkin ada beberapa pejuang yang masuk ke sini yang dapat dibandingkan dengan saya. Saya sangat puas. Jika ada bahaya, mari kita gunakan Dragon Ball untuk melarikan diri. Ya. Tang Wulin menjawab, tapi di dalam hatinya dia sangat ingin mengunjungi makam naga. Dia tidak pernah mengungkapkan cincin roh garis keturunannya di depan Dayun Er, hanya karena dia takut dia akan mengenali identitasnya. Oleh karena itu, jiwa naga yang dia temui sekarang masih jauh dari batas yang bisa dia tolak. Bab 720 tumbuh. Jika Anda dalam bahaya, jangan ragu untuk menggunakan Dragon Ball secara langsung. Tang Wulin mengingatkan Dayun Er. Oke, kamu juga, kata Dayun Er sambil tersenyum. Melihat Baisan yang berjalan maju dan mengamati sekeliling dengan hati-hati, mata Dayun Er tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Aku telah bersamanya akhir-akhir ini. Dari penghinaan dan kemarahan awal, hingga panggilan saudara ketiga, perasaannya terhadapnya telah berubah secara halus. Tentu saja, Tang Wulin membantunya mendapatkan bantuan yang dibawa jiwa naga untuk peningkatannya sendiri, tetapi dengan cara yang sama. Ketika dia tidak lagi membencinya, dia mulai mengamatinya dengan serius. Dayun Er menemukan bahwa Baisan ini sangat berpengetahuan dan sangat mampu dalam pertempuran yang sebenarnya. Pembelajaran mutlak sekte Tang digunakan di tangannya, jauh lebih baik daripada miliknya. Dan dia dapat yakin bahwa Tang Wulin mengetahui setidaknya 5 sekte besar Tang, Xuan Tiangong, Tangan Giok Xuan, Naga Pengendali Bangau, Kesalahan Bayangan Hantu, dan Mata Setan Ungu. Dibutuhkan nilai kontribusi yang besar untuk mendapatkannya. Dia juga memiliki metode palu jubah kacau. Sepasang palu perak perendaman mengayun, dan meskipun mereka tidak memiliki dukungan dari jiwa bela diri, efektivitas tempur mereka masih meledak. Setiap kali dia bertemu dengan jiwa naga, dia secara alami akan berdiri di depannya, seperti gunung yang tinggi, memberi orang rasa ketergantungan yang kuat. Long Yu juga memberinya perasaan ini, tapi itu juga gunung, tapi Long Yu adalah gunung berapi, yang bisa meletus kapan saja. Si White Sun di depannya tidak hanya kuat, tapi juga sangat tenang saat menghadapi bahaya. Itu selalu dapat ditangani dengan baik dan memiliki daya tahan yang kuat di alam liar. Dan dia juga secara bertahap menemukan bahwa meskipun usia Baisan lebih tua dari dirinya, itu tidak akan jauh lebih tua. Kemampuan seperti itu sangat jarang. Tanpa disadari, dia sudah memiliki perasaan yang baik padanya. Bagi Dayun Er, misi tempur ini lebih seperti sebuah permainan dan mengalami kehidupan yang sama sekali berbeda dari biasanya. Jadi, bahkan jika dia terlalu lapar sebelumnya, dia tidak bermaksud untuk pergi, karena ini semua adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kemudian, setelah bergabung dengan Tang Wulin, dia telah menyerap jiwa naga lebih banyak lagi. Meskipun dia belum bisa memobilisasi kekuatan jiwanya, dia tidak yakin seberapa besar lompatannya ketika fisik dan kekuatan jiwanya yang meningkat bergabung, tetapi yang pasti ini pasti saya membuka jalan untuk kultivasi saya nanti, dan saya tidak perlu lagi khawatir tentang kekuatan fisik. Setelah menyerap jiwa-jiwa naga ini, bahkan jika dia menunggu untuk kembali, akan butuh waktu lama baginya untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam dirinya, mencerna secara halus. Oleh karena itu, kecuali dia menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, dia pasti tidak akan meninggalkan Longgu dengan mudah sekarang. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan bergerak maju dengan hati-hati. Pada saat ini, tiba-tiba, ada sedikit kejutan di benaknya, dan sentuhan kekuatan mental diam-diam menembus ke dalam otaknya.
Dia hanya ingin menggunakan kekuatan mentalnya untuk memblokirnya, tetapi menemukan bahwa gambar 3 dimensi muncul di benaknya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi jelas, dan semua pola 3 dimensi dalam radius beberapa ratus meter muncul di otaknya. Ini. Tanggulin berbalik dan memandang Dai Yun-er dengan heran. Dai Yun-er juga menatapnya dengan bangga. Bukankah itu luar biasa? Ini adalah berbagi semangat saya. Mata roh bela diri kedua saya adalah atribut spiritual. Ketidakmampuan untuk memobilisasi kekuatan roh tidak banyak membatasi saya, selama kekuatan spiritual tersebut cukup. Saya akan berbagi eksplorasi spiritual saya dengan Anda. Tanggulin mengacungkan jempol. Saat pertama kali bertarung melawan Dai Yun-er, dia menemukan bahwa Dai Yun-er dapat dengan mudah mendeteksi gerakannya sendiri, kemudian dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang mirip dengan deteksi mental dan dapat secara akurat memahami perubahannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk berbagi semangat. Tidak heran Long Yuehui bekerja sama dengannya dalam kompetisi 2 lawan 2. Di masa depan, jika dia tumbuh dewasa, mengandalkan seni bela diri kembar, dan seni bela diri spiritual dan kucing hantu tidak bertentangan, dia pasti generasi yang kuat. Tanggulin tersenyum sedikit, kemampuan yang sangat hebat. Dengan deteksi mental sebagai panduan, kecepatan maju mereka meningkat pesat. Anda bahkan tidak perlu melihat dengan mata Anda sendiri untuk menemukan jalan terbaik ke depan. Anda juga dapat mempersiapkan diri sebelumnya untuk menghadapi jiwa naga. Ada pria besar di depan. Tanggulin berhenti dan menunjuk ke Dai Yun-er di belakangnya. Keduanya berjongkok di balik semak. Tepat di tepi bidang penglihatan deteksi mental, jiwa naga dengan cahaya merah samar sedang berkeliaran. Jiwa naga ini tingginya lebih dari 20 meter, dengan sayap terbentang di belakangnya, dan tubuhnya tampaknya memiliki nyala api yang tak terlihat naik, ekornya yang panjang terseret di belakangnya, dan cakar depannya tajam dan tajam. Naga apa ini? Dai Yun-er bertanya dengan suara rendah. Tanggulin berkata, tampaknya naga api yang menyala-nyala, tetapi naga api yang menyala itu adalah naga sungguhan, bukan subnaga. Tetapi tubuhnya salah. Naga api yang benar-benar menyala harus memiliki panjang setidaknya 100 meter. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Naga ini panjang jiwa hanya sekitar 30 meter. Nafas Dai Yun-er agak pendek, tidak ada yang salah. Jangan lupa, jiwa naga hanya memiliki 1% dari kekuatan naga itu sendiri. Secara alami, tidak mungkin tubuh terlihat seperti sungguhan. Naga itu sangat besar. Jadi, ini masuk akal. Mata Tanggulin bergerak sedikit. Jika itu masalahnya, itu bisa dijelaskan. Putar-putar? Masih? Tanggulin bertanya dengan ragu-ragu. Mereka telah bertemu dengan beberapa jiwa naga yang sangat kuat sebelumnya, tetapi mereka tidak memiliki level naga yang sebenarnya. Menghadapi naga sungguhan, Tanggulin ingin berhenti menggunakan aura darahnya. Mustahil, identitas pasti akan terungkap. Kenapa kamu ingin melewatinya? Jiwa naga dari naga asli harus lebih membantu kami, jiwa naga ini untukmu. Haruskah kita mencoba? Dai Yun-er tampak bersemangat untuk mencoba. Tanggulin berbisik, lupakan, ini terlalu berbahaya. Jangan lupa, tujuan kami adalah menemukan makam naga. Dai Yun-er cemberut, tapi mengangguk, baiklah, mari kita pergi. Pada saat ini, raungan naga yang ganas terdengar. Kemudian, naga yang menyala itu tiba-tiba berbalik, mengepakkan sayapnya, dan bergegas ke arah mereka. Tidak, dia menemukanku. Fluktuasi mental. Dai Yun-er berseru. Tanggulin berteriak dengan suara rendah, pergi. Dia menarik Dai Yun-er dan berlari ke samping dengan cepat. Naga api yang berkobar itu mengepakkan sayapnya dan naik ke udara. Dengan mulut. Bola api besar terbang lurus ke arah mereka berdua. Bola api itu sebenarnya besar di udara. Tumbuh dengan cepat. Ketika datang kurang dari 10 meter dari Tanggulin dan Dai Yun-er, diameternya sudah 2 meter. Suhu panas dengan cepat mengubah vegetasi di sekitarnya menjadi abu terbang. Tanggulin mengabaikan yang lain. Menarik Dai Yun-er, memeluknya, dan kemudian membanting kakinya ke depan dan melompat ke depan. Seluruh orang terbang seperti bola meriam. Ada raungan keras di belakangnya. Gelombang kejut yang kuat bercampur dengan gelombang kejut gelombang panas menghantam punggung Tanggulin dalam sekejap. Tang. Wulin mendengus, sisik naga muncul di permukaan tubuhnya dengan tenang, dan enamel yang tak terlihat berkedip sedikit. Kecepatan terbangnya dengan Dai Yun-er meningkat lagi, dan dalam sekejap dia terbang beberapa puluh meter dan mendarat dan berguling. Dai Yun-er hanya merasa bahwa suhu di sekitarnya tinggi, jadi dia tanpa sadar menggenggam rok Tanggulin dan menutup matanya dengan erat.
Entah kenapa, badannya sudah seperti awan dan kabut, bahkan langit sedikit pun berputar. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya, tetapi penuh dengan kegembiraan dan keanehan yang aneh. Dia akan melindungiku. Dia hanya memiliki ide ini di benaknya saat ini. Tang Wulin menggulungnya dengan dia, dan hanya berlari ke depan memeganginya meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Dayun Er dalam fleksibilitas, tetapi dalam hal kecepatan garis lurus, bahkan dengan kekuatan roh, Dayun Er mungkin tidak sebanding. Tangkap dia. Tang Wulin bergegas maju dengan kecepatan cepat, sambil berlari dengan liar, kakinya meledak, dan sisik naga emas muncul.